Di sebuah kampung kecil yang dipenuhi geng-geng sempit dan lorong berliku, hidup seorang penjual mie ayam bernama Darto. Setiap sore ia mendorong gerobaknya, menyusuri jalanan yang perlahan memudar dari hiruk-pikuk menuju kesunyian. Di antara jalur yang ia lewati, ada satu tempat yang selalu membuat langkahnya melambat. Sebuah rumah kosong di ujung gang. Rumah yang sejak lama dibiarkan runtuh oleh waktu. Warga kampung sering menyebut rumah itu sebagai rumah yang tidak pernah tidur. Mungkin karena jendelanya yang tetap terbuka setengah, seperti mata yang mengintip siapa saja yang berani melintas. Cat dindingnya telah terkelupas. Dahan pohon mangga di sampingnya menjulur seperti tangan yang berusaha menarik siapapun mendekat. Meski begitu, Darto selalu melewati gang itu bukan karena berani, melainkan karena itu jalur tercepat untuk pulang. Sore itu, ketika langit mulai menguning dan bayangan memanjang di tanah, Darto kembali melintas di depan rumah kosong tersebut. Angin yang lewat membuat dedaunan bergerak pelan, seakan rumah itu sedang berbisik sesuatu. Darto mempercepat langkahnya. Pikirnya, ia hanya butuh melewati beberapa meter lagi sebelum keluar dari area yang membuat tengkuknya dingin. Namun sebelum ia benar-benar melewati halaman rumah, sebuah suara lirih memanggil dari arah pintu. "Bang, mie ayamnya masih ada?" Darto sontak menoleh. Di sana, berdiri seorang anak kecil sekitar 7 tahun berpakaian sederhana dan sedikit lusuh. Wajahnya bersih, matanya bulat, dan rambutnya rapi, meski bajunya tampak kusam. Anak itu berdiri tepat di depan rumah kosong, seolah itu banner-banner rumahnya. Darto terkejut bukan main. Ia yakin rumah itu tidak dihuni siapapun. Tapi anak itu menatapnya dengan mata yang begitu tenang, tanpa ragu dan tanpa takut. Dengan suara pelan namun jelas, Darto bertanya, "Deh, kamu tinggal di sini?" Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap gerobak mie ayam dengan ekspresi penuh harap, seperti seseorang yang sudah lama menahan lapar. Melihat itu, Darto merogoh mangkuk dan mengambil porsi mie ayam terbaik yang ia punya. Ada sesuatu pada anak kecil itu yang membuatnya tak sampai hati menolak. Mungkin karena ia terlihat sendirian, atau karena senyumnya yang samar tapi tulus. Saat mangkuk itu diberikan, anak kecil itu menunduk sopan. "Terima kasih, Bang Darto." Nama itu terucap dengan begitu natural, seakan ia sudah lama mengenal Darto. Padahal penjual mie ayam itu yakin belum pernah bertemu anak ini sebelumnya, apalagi memberitahu namanya. Anak itu kemudian duduk di teras rumah kosong, memegang mangkuknya dengan hati-hati. Darto hanya berdiri beberapa meter dari situ, tak yakin apa ia harus pergi atau tetap menunggu. Ada suasana yang sulit dijelaskan, campuran antara iba, curiga, dan rasa ingin tahu. Namun ia menahan diri, tidak ingin mengusik. Setelah beberapa menit, Darto kembali melirik. Anak itu sudah tidak terlihat sedang makan. Ia berdiri, membawa mangkuknya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah gelap yang pintunya terbuka setengah. Bayangnya menghilang begitu saja di balik kegelapan. Darto mematung di tempat. Ia menunggu apakah anak itu akan keluar lagi, atau apakah ada suara apapun yang menandakan keberadaan penghuni rumah. Namun rumah itu tetap senyap seperti biasanya. Angin sore yang lewat di antara sela-sela papan jendelanya. Saat Darto akhirnya memutuskan untuk melanjutkan langkah, ia menatap rumah kosong itu sekali lagi. Wajah anak kecil itu muncul kembali dalam pikirannya. Tatapan tenang, senyum tipis, dan cara ia mengucapkan namanya. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, tapi juga tidak membahayakan. Dan entah mengapa, sejak pertemuan itu, Darto merasa seolah dirinya baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sesuatu yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, suasana kampung terlihat berbeda bagi warga yang mengenal Darto. Biasanya, gerobak mie ayamnya baru habis menjelang malam. Namun hari itu, baru lewat jam 4 sore, deretan kursi kecil di depan gerobaknya sudah penuh, dan bau kaldu yang hangat menguar lebih cepat dari biasanya. Pembeli datang silih berganti,
tanpa jeda. Ada ibu-ibu yang baru pulang dari pasar anak-anak yang masih berseragam sekolah. Sampai para bapak yang biasanya hanya lewat, kini ikut berhenti. "Mas Darto, tambah 1 mangkuk lagi." "Ya," ujar seorang bapak yang tampak baru pertama kali membeli. Seorang ibu di sebelahnya ikut menimpali. "Saya juga," katanya. "Mie ayamnya enak sekali di gang ujung. Banyak yang nyuruh saya coba." Darto hanya mengangguk, sedikit kebingungan, tapi tetap melayani. Yang membuatnya heran bukan jumlah pembelinya, melainkan kalimat yang diucapkan berulang-ulang oleh orang yang berbeda. Katanya, mie ayamnya enak di ujung gang. Padahal, Darto tidak pernah berjualan khusus di ujung gang itu, apalagi mempromosikan diri. Tak lama kemudian, mie ayamnya benar-benar habis. Gerobaknya kosong lebih cepat dari yang pernah terjadi. Ia menutup lapaknya dengan rasa bingung sekaligus senang. Namun saat ia mulai mendorong gerobaknya pulang, pikirannya kembali pada anak kecil yang ia temui kemarin. Sesuatu di dalam dirinya menggiringnya untuk kembali melewati rumah kosong itu. Entah itu rasa penasaran atau hanya kebiasaan alur pulang yang tak bisa ia hindari. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu. Ketika ia sampai di depan rumah itu, suasananya tampak sama seperti kemarin. Jendela terbuka setengah, daun mangga bergerak pelan, dan halaman yang sepi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari jendela, seolah ada bayangan kecil berdiri memandangi jalan. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri tegak, seperti menanti seseorang. Darto berhenti, menatap lebih lama. Namun saat mata berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Ia mengusap dahinya, mencoba menenangkan diri. Malu rasanya kalau ia takut pada imajinasinya sendiri. Sambil menghela napas, ia bergumam pelan, "Apa aku kecapekan ya?" Namun, langkah kakinya tetap ragu-ragu. Ada bagian dari dirinya yang berharap anak kecil itu muncul lagi. Tidak tahu mengapa, tapi pertemuan kemarin terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Belum sempat ia memutuskan ingin berbicara atau tidak. Sebuah suara kecil dari arah teras terdengar memanggilnya. "Bang, udah pulang?" Darto terkejut. Anak kecil itu muncul begitu saja dari balik dinding. Wajahnya sama seperti kemarin, tenang, manis, dan sedikit pucat. Baju yang ia pakai pun masih sama, seakan tidak pernah diganti. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya. Ada sinar yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ditampilkan. "Dagangan abang habis lagi?" tanyanya sambil tersenyum. Darto mengangguk, walau ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Namun ia hanya menjawab, "Iya." "Kok kamu tahu?" Anak itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap gerobak yang kosong itu, lalu berkata sangat pelan, "Soalnya ada yang bantu." Darto tidak mengerti maksudnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, anak itu berjalan mundur, perlahan menuju pintu rumah kosong. Tubuhnya bergerak seakan terbiasa dengan kegelapan di dalam sana. Ia berhenti tepat di ambang pintu, lalu menengok. "Besok lewat sini lagi." Ya, kalimat itu diucapkan dengan nada yang sulit ditebak. Bukan memaksa, bukan pula meminta, lebih seperti permintaan halus yang terdengar seperti sesuatu yang harus dipenuhi. Setelah anak itu menghilang ke dalam rumah, pintu kembali tertutup, setengah seperti sebelumnya. Posisi yang selalu membuat rumah itu seolah sedang mengintip siapapun yang lewat. Darto berdiri cukup lama di sana, memikirkan kejadian demi kejadian yang terasa tidak wajar. Dagangan yang laris mendadak, rekomendasi misterius yang datang entah dari siapa, dan bayangan kecil di jendela tadi. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk pulang, ia menoleh sekali lagi. Untuk sesaat, ia merasakan sesuatu, seperti kehadiran yang mengikuti geraknya. Bukan mengganggu, tapi seperti sedang mengamati. Dan dari kejauhan, rumah kosong itu tetap berdiri diam, seakan menyimpan sesuatu yang baru saja mulai bergerak. Sejak kejadian di hari itu, rutinitas Darto berubah perlahan.
Meski ia sendiri tidak pernah berniat mengubahnya. Awalnya ia hanya melewati rumah kosong itu karena jalurnya memang begitu. Namun sekarang, tanpa ia sadari, langkah kakinya selalu melambat. Setiap mendekati halaman rumah itu, seakan tubuhnya menunggu sesuatu. Dan hampir setiap sore, tepat ketika langit mulai memerah, anak kecil itu muncul. Kadang berdiri di teras, kadang duduk di tangga, sambil memeluk lutut, atau sekadar menatap jalan tanpa ekspresi. Tapi jangan aneh, ia selalu muncul tepat saat Darto lewat. Tidak pernah lebih cepat atau lebih lambat, seolah ia tahu jadwal pria itu dengan sangat baik. Hari itu, ketika Darto berhenti di depan rumah, anak itu keluar perlahan dari balik pintu. Wajahnya pucat namun bersih. Rambutnya tertata rapi, meski bajunya tampak tidak pernah berganti. Tatapannya tenang, senyumnya kecil, tapi sopan. "Bang, boleh minta semangkuk lagi?" tanyanya lembut. Darto mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengambil mangkuk, memasukkan mie, dan menyiramnya dengan kuah hangat. Gerakannya terasa lebih hati-hati dari biasanya. Seakan ia sedang menyajikan makanan kepada tamu yang sangat dihormati. Setelah menerima mangkuk itu, anak itu duduk seperti biasa di teras. Darto berdiri tidak jauh, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya sesuatu yang sejak lama mengganjal pikirannya. Kali ini, rasa penasaran mengalahkan rasa sungkan. "Kamu tinggal sama siapa di sini?" tanyanya perlahan. Anak itu berhenti sejenak. Ia tidak menatap Darto, hanya memandangi mie ayam di mangkuknya. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa berubah. Seperti ada lapisan tipis rahasia yang melingkupi kote Catania. "Nanti saja, Bang," jawabnya pelan. "Belum saatnya." Jawaban itu membuat Darto tidak jadi menambah pertanyaan. Ada kesan bahwa kalimat itu bukan sekadar alasan untuk menghindar, melainkan sebuah batas yang tidak boleh ia lewati sebelum waktunya. Entah mengapa, mendengar jawaban itu membuat tengkuknya sedikit dingin. Setelah selesai makan, anak itu kembali menunduk sopan, memberikan mangkuk kepada Darto. Gerakannya halus, seperti sudah sering melakukan itu. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh. Tubuhnya perlahan menghilang di balik pintu yang gelap. Semakin hari, hubungan aneh itu terus berulang. Anak itu muncul, meminta mie ayam, mengucapkan terima kasih, lalu menghilang. Dan setiap kali ia muncul, dagangan Darto selalu laris keesokan harinya. Tidak pernah gagal. Bahkan ada pelanggan baru dari kampung seberang yang mengaku mendengar rekomendasi dari seseorang yang mereka tidak bisa jelaskan. Beberapa pelanggan berkata, katanya ada anak kecil yang bilang, "Mie ayam abang enak sekali." Namun saat ditanya seperti apa wajah anak itu, mereka tidak ingat, bahkan tidak yakin apakah benar-benar melihatnya atau hanya mendengar suaranya saja. Suatu sore, Darto datang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia ingin melihat apakah anak itu akan tetap muncul jika waktu kedatangannya berubah. Namun saat ia tiba, rumah itu tetap sepi. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan dari dalam. Terasnya kosong, pintunya tertutup setengah seperti biasa. Darto menunggu 5 menit, 10 menit. Tidak ada siapapun. Ia mulai berpikir bahwa mungkin hari ini anak itu tidak akan muncul. Namun ketika ia hendak melangkah pergi, suara kecil itu tiba-tiba terdengar dari sampingnya. "Sangat dekat, Bang." "Telat?" "Ya, hari ini." Anak itu berdiri tepat di sisi kiri gerobak, seolah ia muncul begitu saja tanpa suara langkah. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada kotoran di baju atau tubuhnya. Seakan ia tidak pernah bermain, tidak pernah berkeringat, tidak pernah benar-benar hidup seperti anak-anak lainnya. "Maaf, Bang, aku nunggu dari tadi," lanjutnya dengan suara yang tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Darto tersenyum kaku. "Iya, abang agak lewat." Anak itu menerima mie ayamnya dan duduk di teras. Namun, ada hal baru hari itu. Ketika ia makan, ia sesekali menatap Darto. Bukan tatapan meminta, bukan tatapan ingin bicara, tapi seperti sedang memastikan sesuatu. Seperti mengamati reaksi pria itu terhadap kehadirannya. Ketika ia selesai,
Ia berkata pelan. Besok datang lagi ya, Bang. Jangan berubah jalan. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Masih banyak yang harus aku bantu. Ucapan itu terdengar begitu polos, tapi juga mengandung makna samar yang sulit dijelaskan, seperti anak itu menyimpan tujuan tertentu yang belum ia ungkapkan. Dan ketika ia masuk ke dalam rumah, pintu kembali bergerak sendiri, menutup setengah seperti semula, seakan tidak pernah dibuka sama sekali. Di luar, Darto berdiri lama, memikirkan kalimat terakhir anak itu. Ada hal yang membuatnya merasa diberi sesuatu, dan pada saat yang sama, dipantau oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Rumah itu tetap diam, tapi tidak terasa kosong. Seolah ada kehidupan yang tidak terlihat, yang bergerak hanya ketika Darto lewat. Dan kehadiran anak kecil itu bukan lagi kebetulan, melainkan sesuatu yang telah menautkan dirinya pada rumah itu. Entah ia menginginkannya atau tidak. Perubahan pada dagangan Darto tidak luput dari perhatian warga. Dalam waktu singkat, pria itu menjadi penjual mie ayam paling ramai di kampung tersebut. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana dagangannya bisa mendadak begitu laris. Padahal sebelumnya, ia hanya menjual secukupnya untuk menyambung hidup. Beberapa warga merasa senang melihat keberuntungan itu. Namun, sebagian lain mulai dibayangi rasa penasaran yang bercampur curiga. Suatu sore, saat Darto sedang istirahat sebentar di dekat warung kecil, Bu Sarmi, seorang ibu parubaya yang dikenal suka berbicara apa adanya, menghampirinya. Parasnya tampak ingin tahu, tapi ia berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar hangat. Mas Darto, katanya sambil menurunkan belanjaannya, kok sekarang mie ayamnya cepat habis ya? Banyak yang nyari. Darto tersenyum seadanya. Yah, alhamdulillah Bu. Mungkin cocok rasanya. Bu Sarmi mengangguk, tapi sorot matanya bergerak ke arah ujung gang, tempat rumah kosong itu berada. Ia mendekat sedikit, lalu berkata lebih pelan, Mas, akhir-akhir ini sering lewat rumah ujung itu kan? Pertanyaan itu membuat Darto mematung sesaat. Bu Sarmi melanjutkan sebelum ia sempat menjawab. Soalnya ada yang bilang, Mas sering dilihatin sesuatu di situ. Ia mengusap lengannya sendiri, seolah merasakan sesuatu yang tidak enak. Darto berpura-pura tidak mengerti, meski pikirannya langsung tertuju pada anak kecil itu. Maksud ibu apa ya? Bu Sarmi menarik napas pelan. Rumah itu sudah kosong lama, Mas. Tetangga sebelahnya bilang, dulu pernah ada keluarga tinggal di sana, tapi pindah begitu saja. Sejak itu, tidak ada yang menempati. Kalau Mas lihat, ada anak kecil main di situ. Mungkin cuma perasaan saja. Darto terjiong. Ia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Namun ia juga tidak bisa menyangkal apa yang sudah ia lihat berkali-kali. Sebelum percakapan itu berlanjut, Pak Darun, seorang pria tua yang tinggal beberapa rumah dari sana, ikut bergabung. Dengan suara perlahan khas orang lanjut usia, ia berkata, Mas Darto, kalau lewat situ, sore-sore hati-hati. Sekarang banyak hal yang aneh. Kadang orang lihat, kadang tidak. Jangan terlalu dekat pintunya kalau tidak perlu. Nada suaranya tidak mengandung ancaman, namun penuh peringatan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Darto tersenyum untuk meredakan suasana. Iya Pak, saya cuma lewat saja, ngantar pesanan atau pulang. Pak Darun tidak langsung percaya. Kalau memang cuma lewat, ya bagus. Tapi kalau Mas lihat sesuatu, lebih baik jangan ditanggapi. Kadang yang terlihat bukan itu bentuk aslinya. Ucapan itu menggantung di udara, membuat Darto merasakan tekanan halus di dadanya. Bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari warga mulai memperhatikan gerak-geriknya. Ia tidak ingin dianggap aneh atau terlibat sesuatu yang misterius malam harinya. Ketika ia pulang dan kembali melewati rumah kosong itu, suasana kampung sudah lengang. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan. Jalanan tampak suram dalam cahaya dari tiang listrik yang redup. Saat Darto mendekati rumah itu, ia menurunkan dorongan gerobaknya, berjalan lebih perlahan. Meski peringatan warga masih terngiang, ia tidak bisa mengabaikan naluri
yang membuatnya selalu menoleh ke arah teras rumah tersebut. Namun hari itu, tidak ada anak kecil yang menunggu. Yang ada hanya teras kosong. Pintu terbuka, setengah seperti biasa. Dan udara yang terasa sedikit lebih dingin dari area sekitarnya. Namun saat Darto berbalik, sebuah suara ringan terdengar dari arah pintu bang. Tadi, dicari orang? Darto tersentak. Anak kecil itu tiba-tiba berdiri di sana. Meski tidak terdengar satu pun langkah yang menandakan ia muncul dari dalam rumah. Wajahnya tetap sama, teduh, nyaris tanpa ekspresi. Namun, ada garis tipis senyum di bibirnya. Darto mencoba bersikap tenang. Gak, Dek. Cuman ngobrol sebentar. Anak itu mendekat beberapa langkah. Tapi gerakannya sangat pelan dan tidak menimbulkan suara. Mereka ngomong apa? Nggak ada apa-apa, jawab Darto. Meski jelas, ia menyembunyikan sesuatu. Anak itu mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang dikatakan. Bang, jangan dengerin semua orang. Kadang yang mereka lihat beda sama yang kulihat. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membawa nuansa yang lebih dalam daripada yang terlihat. Kata-kata yang seperti lahir dari seseorang yang memahami dua dunia berbeda. Dunia orang yang hidup dan sesuatu yang berada di luar itu. Setelah mengatakan itu, anak itu kembali masuk ke rumah. Tidak ada ucapan terima kasih atau permintaan mie ayam. Hanya satu kalimat itu, lalu keheningan. Dan ketika pintu kembali tertutup setengah, Darto menyadari satu hal. Warga mungkin benar bahwa ada yang aneh di rumah itu. Namun keanehan itu tidak mengusiknya. Justru ia merasa sedang ditarik perlahan, semakin dekat, menuju sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Hari itu menjadi hari paling sibuk bagi Darto sejak ia berjualan. Bahkan, sebelum ia membuka gerobak sepenuhnya, sudah ada dua orang menunggu di depan rumah, salah satu pelanggan tetapnya. Mereka berkata hal yang sama seperti para pembeli sebelumnya. Katanya mie ayam Mas Darto paling enak kalau lewat gang ujung. Meski ia tersenyum, Darto tidak bisa mengabaikan fakta bahwa nama gang itu terus diulang. Gang tempat rumah kosong itu berada. Gang yang perlahan-lahan menjadi bagian dari kehidupannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya sore pun tiba. Dan hari itu, Darto pulang sedikit lebih lambat. Matahari sudah hampir tenggelam ketika ia akhirnya memasuki gang ujung itu. Udara terasa berbeda, lebih lembab dan sedikit berat. Seolah ada sesuatu yang baru saja lewat sebelum ia datang. Saat ia mendekat, pintu rumah itu terbuka lebih lebar dari biasanya. Bukan lagi terbuka setengah seperti kebiasaan aneh yang selalu ia lihat. Kali ini terbuka hampir penuh, memperlihatkan ruangan dalam yang gelap dengan sedikit cahaya dari luar yang menyusup masuk. Darto berhenti. Sesuatu menahan langkahnya. Dan di ambang pintu, anak kecil itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya sama seperti hari-hari lalu. Namun ada perubahan tipis yang sulit dijelaskan. Ia tampak lebih tenang. Tetapi pada saat yang sama, tatapannya seperti membawa sesuatu yang ingin disampaikan. Sesuatu yang lebih penting dari sekadar permintaan makan, Bang. Panggilnya dengan suara perlahan. Hari ini aku nggak minta mie ayam. Kalimat sederhana itu membuat bulu kuduk Darto berdiri. Karena sejak pertama kali mereka bertemu, anak itu selalu meminta mie ayam itu pola yang tidak pernah berubah. Tapi hari ini berbeda. Anak itu melangkah maju satu langkah kecil. Bang, aku mau minta tolong. Darto mengerjapkan mata. Tolong? Apa, Dek? Anak itu menunduk sejenak, lalu menatapnya kembali dengan lebih serius. Besok, Abang, jangan lewat sini dulu. Keheningan turun begitu cepat, menekan suasana di antara mereka. Darto tidak mengerti. Selama ini, anak kecil itu justru selalu memintanya untuk lewat gang itu. Bahkan memintanya datang tepat waktu. Tapi hari ini, ia berkata sebaliknya. Kenapa? Tanya Darto, berusaha menahan rasa penasaran yang mengusik pikirannya. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke arah bagian dalam rumah, seolah memastikan sesuatu. Lalu ia kembali menatap Darto dengan wajah yang tidak menunjukkan ketakutan, tetapi menunjukkan kewaspadaan. Ada yang mau datang, katanya pelan. Besok sore,
Siapa? Tanya Darto spontan. Anak itu kembali diam. Ketika ia akhirnya menjawab, suaranya terdengar seakan berasal dari tempat yang jauh. Meski bibirnya tetap bergerak pelan. Yang dulu tinggal di sini. Mau balik. Darto merasakan sesuatu menegang di dalam dadanya. Rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada yang tinggal di sana. Setidaknya tidak ada yang terlihat oleh warga. Namun cara anak itu mengatakannya membuat kata balik terdengar bukan seperti kedatangan pemilik rumah biasa, tetapi seperti kembalinya sesuatu yang tidak seharusnya kembali. Abang jangan lewat gang ini besok sore. Jangan dekat pintunya. Jangan tatap jendelanya. Lanjut anak itu. Nada yang biasanya lembut, kini terdengar seperti peringatan, bukan ancaman, bukan larangan, tapi permintaan yang lahir dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang akan bergerak di rumah. Itu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak ingin. Darto lihat. Darto mencoba tetap tenang. Kamu sendiri gimana, Dek? Anak itu tersenyum kecil. Aku di sini saja. Hanya itu jawabannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada rincian. Namun, dari sorot matanya, jelas ia tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Ketika Darto hendak bertanya lagi, anak itu perlahan mundur. Bukan menghilang tiba-tiba. Bukan lenyap tanpa jejak. Ia hanya berjalan masuk ke dalam rumah gelap itu. Langkahnya ringan, dan pintu bergerak kembali menutup setengah seperti semula. Sesaat sebelum pintu itu berhenti bergerak, suara kecil itu terdengar lagi nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk membuat Darto tidak bisa tidur malam itu. Kalau abang lewat besok, nanti bukan aku yang nyapa. Pintu pun menutup setengah dengan rapi, seperti tidak pernah disentuh tangan manusia. Darto berdiri lama di depan rumah itu, mencoba mencerna maksud dari peringatan anak tersebut. Malam itu, gang ujung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara serangga, tidak ada langkah warga, hanya angin ringan yang lewat tanpa tujuan. Dan di tengah keheningan itu, rumah kosong itu seolah memandang balik kepadanya. Menunggu, menyimpan sesuatu yang akan muncul besok. Sejak malam ketika Darto melihat kursi kecil itu bergeser pelan di kedainya, ia tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Pelanggannya semakin banyak. Setiap hari selalu saja ada orang baru yang datang. Dan kembali lagi esoknya, semua terasa lancar. Tetapi Darto tahu ada sesuatu yang berjalan berdampingan dengan rezekinya. Setiap pagi sebelum membuka kedai, ia kadang merasakan hembusan angin dingin melintas cepat di sisi meja seperti seseorang kecil. Berlari, melintas. Ia memaksa dirinya untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak ingin memikirkan lebih jauh apa yang sebenarnya berada di sekelilingnya. Suatu sore, ketika pelanggan mulai sepi, datanglah Pak Rahman, tetangganya yang suka memperhatikan hal-hal kecil. Ia duduk di kursi dekat pintu. Tor, ucapnya sambil menatap sekeliling kedai. Kedaimu makin ramai. Ya, Darto tersenyum kecil. Alhamdulillah Pak. Mungkin karena tempatnya enak dibuat nongkrong. Pak Rahman tidak membalas senyum itu. Ia hanya memandangi kursi kecil yang Darto letakkan di pojok ruangan. Kursi itu, kamu taruh karena apa? Darto terdiam. Tidak mungkin bilang kalau kursi itu seperti tempat duduk seseorang yang tak terlihat. Cuma buat pelengkap, Pak. Jawabnya singkat. Pak Rahman mengangguk perlahan. Meski raut wajahnya tampak ragu. Hati-hati saja, Tor. Kadang, sesuatu yang membuat hidup kita lancar punya caranya sendiri untuk menagih. Darto tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kembali sibuk dengan mangkok kosong yang ingin ia cuci. Dari ujung matanya, ia melihat kursi kecil itu seperti bergetar halus. Seolah seseorang baru saja turun dari sana. Ia menelan ludah, pura-pura tidak melihatnya. Malam itu, setelah ia menutup kedai, Darto merapikan meja terakhir. Saat itu, ia mendengar suara langkah kecil, cepat, ringan, mengitari kedainya. Tidak keras, tetapi jelas. Darto memejamkan mata sejenak,
menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau memang kamu yang bantu saya, terima kasih. Saya cuma berharap kamu tenang." Seolah menjawab, hawa dingin lembut menyentuh punggungnya. Lalu diam, benar-benar diam. Darto berbalik. Kursi kecil itu kini berada tepat di depan pintu dapur. Padahal, ia yakin tadi kursi itu masih di pojok ruangan. Tidak ada angin, tidak ada pintu terbuka. Namun suasananya terasa lebih damai. Bukan seperti ancaman, lebih mirip keberadaan seseorang yang sekadar ingin memastikan ia didengar. Saat Darto mengunci kedai dan menoleh keluar jendela, ia melihat rumah kosong di depan kedainya. Gelap, kusam, seperti biasa. Tapi kali ini ia melihat siluet bahu kecil seorang anak berdiri di balik pagar, menatapnya dalam diam. Anak itu mengangkat tangan, memberi salam kecil, dan perlahan sosok itu menghilang ke balik bayangan rumah yang telah lama tak berpenghuni. Darto diam sangat lama, tidak tahu harus takut atau bersyukur. Namun satu hal pasti, rezekinya berjalan. Kedainya aman, dan sosok kecil itu tidak pernah sekalipun mengganggunya. Hanya menjaga hari-hari berikutnya berjalan stabil. Kedai mie ayam Darto selalu ramai bahkan di hari-hari yang biasanya sepi. Orang-orang bilang mie ayamnya semakin enak, semakin harum, semakin bikin kangen. Darto hanya tersenyum. Ia sendiri tidak yakin apakah itu benar karena racikannya, atau karena ada bantuan lain yang tidak terlihat. Namun satu kebiasaan tetap ia lakukan tanpa absen. Setiap malam, ia menaruh semangkuk mie ayam di kursi kecil itu. Tidak pernah dimakan, tidak pernah berkurang. Tapi setiap pagi, mangkuk itu selalu terasa hangat seolah baru saja disentuh. Darto tak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Ia tidak mau membuat orang takut datang ke kedainya. Lagi pula, ia merasa tidak ada niat jahat dari sosok kecil itu. Bahkan, ia merasa anak itu justru menemukan ketenangan baru. Suatu malam, ketika lampu kedai diredupkan dan ia hendak pulang, Darto menoleh ke kursi kecil itu. Ia merasa ada sosok mungil duduk di sana, samar, seperti bayangan yang tidak ingin menampakkan diri sepenuhnya. Bahunya sedikit membungkuk, seolah sedang bersiap mengucapkan, "Selamat malam. Kalau kamu masih di sini," gumam Darto pelan. "Semoga kamu nyaman." Sosok samar itu memudar lembut, seperti menyatu dengan udara dingin malam. Sejak malam itu, rumah kosong di seberang jalan terlihat lebih hening. Bukan menyeramkan, tetapi seperti tempat yang sudah tidak lagi memendam penunggu yang gelisah. Dan Darto tahu, meski ia tidak bisa melihatnya lagi, anak kecil itu tetap hadir. Cukup untuk memastikan rezekinya tidak pernah berhenti. Kedai kecil itu terus ramai, pelanggan terus berdatangan. Dan setiap pagi, mangkuk yang ia tinggalkan semalam selalu saja hangat.